Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video sebelumnya gua sudah sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengemudi, kemudian juga berapa pajak dari mobil. Nah, itu ada video dari pajak Honda Odyssey, kemudian Range Rover, Mercedes-Benz, Chrysler dan yang lainnya sudah gua bahas lengkap sekali. Dan tentunya untuk video selanjutnya akan lebih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang kepo bisa lihat di video gue yang sebelumnya. Dan kali ini kebetulan gue tidak ada kerjaan ya di rumah. Jadi hanya ada les bahasa Inggris saja. Kemudian juga memang sedang liburan semester aja cuy. Jadi sekarang mumpung lagi gabut-gabutnya dan sekarang sudah agak sore nih, jadi sudah agak gelap. Dan dalam video kali ini gue ingin sharing kepada teman-teman sebenarnya bagaimana cara untuk memanasin mobil yang benar. Nah, jadi gue yakin banget di antara teman-teman penonton di sini pasti ada beberapa orang yang masih salah dalam memanasi mobil. Dan juga bagaimana cara mengartikan apa itu artinya manasin mobil, oke? Jadi mobil gue ini belum hidup, masih mati, masih dalam keadaan ya diem gitu cuy. Pokoknya mesinnya belum ada hidup sama sekali. Dan sekarang kita langsung aja manesin karena memang kemarin cuacanya hujan jadi ya dingin sih. Oke, sekarang kita mau manesin dulu. Ini kita hidupkan supaya kita bisa menyalakan lampunya. Nah, jadi hal yang terpenting dari mobil itu adalah ketika mobil itu mesinnya mati, kalau gua bisa sarankan lebih baik jangan menyalakan elektronik yang ada di dalam mobil karena itu akan menyedot listrik pada akinya dan menyebabkan akinya lebih cepat suak. Jadi sebaiknya sih kita sambil manesin baru kita bisa nyalakan elektronik dari mobilnya ini, oke? Nah, ini kita nyalakan dulu ya mesinnya. Nah, caranya itu adalah kita tunggu dulu bunyi bip-bip-bipnya ini sampai mati, baru kita menyalakan mesinnya. Itu adalah salah satu hal yang penting. Oke, kita injak pedal remnya, kemudian kita putar kuncinya. Nah, ketika mesinnya sudah nyala, kita sebaiknya tunggu dulu teman-teman, kurang lebih sekitar 1 menitan. Setelah itu baru kita hidupkan elektronik yang ada di dalam mobil. Oke, ya, jadi ini adalah salah satu video yang ingin gua sharingkan kepada teman-teman. Karena apa? Karena gua kepikiran kok kayaknya ini topiknya sangat menarik ya untuk diangkat di channel gua ini. Kenapa? Karena gua yakin kini pemilik mobil itu bukan lagi orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Jadi sekarang anak muda pun udah banyak banget yang punya mobil. Dan anak muda itu terkenal dengan kegiatannya yang sangat aktif lah seperti itu. Jadi sangat sibuk, kemudian juga kesana kemari dan juga mungkin agak ribet lah kalau memikirkan bagaimana cara merawat mobil. Nah, kebetulan juga hari ini karena gue sedang tidak ada kegiatan, jadi gue akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara untuk memanaskan mobil yang baik dan benar. Namun sebelumnya kita nyalakan dulu lampunya ya. Nah, ini kalau udah nyala seperti ini kan enak ya. Kemudian kita buka panoramic roof yang ada di atas, jadi supaya cahayanya dapat lebih terang lah seperti itu. Oke? Nah, sekarang sudah terang banget dan kita lanjut aja untuk ngobrol-ngobrol, kita diskusi aja. Dan mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, bisa komen di bawah karena gue senang sekali untuk diskusi. Dan sekarang gue akan lanjutkan dulu. Nah, jadi ini adalah hal yang gue lakukan dan juga sesuai dengan pengalaman gue. Jadi dulu, kalau gue boleh cerita sedikit, dulu mobil gue itu pernah rusak, bukan rusak sih, mungkin akinya soak ya. Jadi mesin nggak bisa menyala, pokoknya elektronik nggak bisa menyala sehingga harus diganti akinya. Dan itu terjadi karena gue jarang banget manesin mobil. Dan juga mungkin manesin mobilnya itu terlalu lama diem ya. Jadi ini adalah salah satu sharing yang akan gue bagikan kepada teman-teman dan semoga ada manfaatnya. Jadi yang pertama, saat kita memanaskan mobil, itu kita harus matikan dulu semua elektronik yang ada di dalam mobil. Jadi usahakan sih untuk lampu interiornya jangan disetel kedor ya, karena kalau
kita baru buka pintu itu kan otomatis menyala, dan apalagi kalau mobil-mobil besar itu lampunya ada banyak, jadi semuanya menyala, dan itu secara tidak langsung akan menyedot aki dari mobil teman-teman. Oke lah, mungkin di bulan pertama, bulan kedua itu tidak apa-apa, tapi kalau terus-terusan, apalagi kalau teman-teman manesin mobil sambil pintunya terbuka, ya akinya akan terus kesedot seperti itu. Kemudian yang kedua, saat kita menyalakan mobil, usahakan kita tunggu sampai suara bip-bipnya itu mati baru kita nyalakan mesinnya. Nah, ini kenapa? Karena itu adalah suatu proses yang mana mobilnya itu sedang mempersiapkan diri untuk ready ketika mesinnya dinyalakan. Jadi seperti itu ya kalau bicara tentang simpelnya. Tapi untuk bicara ribetnya ya mungkin teman-teman yang jadi mekanik bisa komen di bawah, karena itu secara simpelnya dan mudah dipahaminya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saat memanaskan mobil, usahakan teman-teman jangan langsung menyalakan AC. Karena kenapa? Karena memang kita harus nunggu dulu kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit. Yang paling aman sih sebenarnya 10 menit ya teman-teman. Itu berdasarkan yang gue lakukan. Jadi gue kebetulan dulu punya kakek yang memang suka sekali dengan otomotif, dan memang beliau sering sharing kepada gue bagaimana cara untuk merawat mobil. Jadi ketika kita manasin mobil, kita tunggu dulu sampai jarum suhunya itu naik ke setengah di bawah sedikit. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa mobilnya itu sudah ready untuk digunakan. Dan itu sih sebaiknya kalau dia masih di C, sebaiknya jangan langsung digunakan. Karena kenapa? Karena oke lah, mungkin sekali dua kali masih aman, tapi kalau terus berlanjut-lanjut seperti itu ya sama dengan kita menyiksa mobilnya. Itu bisa menyebabkan mesinnya itu menjadi kurang awet. Nah, kemudian juga kalau teman-teman memang jarang menggunakan mobil, gua sarankan sih lebih baik teman-teman manasin mobil tetap. Dan itu memang manasin mobil itu sekitar 3 hari atau 4 hari sekali lah. Pokoknya lewat dari itu saran gue sih jangan ya. Karena yang paling aman itu adalah 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Itu udah lama banget. Dan usahakan sih kalau memang teman-teman jarang sekali mengemudikan mobil, jarang bawa mobilnya keluar, mobilnya itu intinya jarang gerak lah, saran gue sih lebih baik teman-teman itu sambil panaskan, kita sambil maju mundur. Jadi maju mundur. Nah itu apa sih fungsinya bang sebenarnya maju mundur itu? Dan memang ketika gua manesin mobil, kadang-kadang tetangga gua ada yang nanya, kok manesin mobil maju mundur gitu sih di rumah? Emang ngapain sih, fungsinya apa? Dan itu mungkin beberapa dari mereka belum tahu ya. Jadi fungsinya itu adalah, kalau gua berpikir mungkin ini ada salah ada benarnya, tapi ini menurut pendapat gua aja. Dan kalau teman-teman ada pendapat berbeda, pasti harus komen di bawah karena gua suka banget menambah ilmu. Nah jadi kalau pikiran gua, kenapa mobil itu kalau memang jarang dibawa itu harus dipanasinnya tuh dengan cara dimaju mundurkan? Satu, karena ban itu harus terus bergerak teman-teman. Karena kalau kelamaan diam, takutnya velgnya itu akan melengkung. Itu sih yang pernah gua denger ya dari orang-orang. Gua juga belum pernah berpengalaman ya, semoga sih amit-amit ya karena mahal banget velg. Oke, tapi kalau gua pikir ada benernya juga sih. Kalau semisal mobil itu tetap diam pada posisi yang sama ya lama-kelamaan bisa saja velgnya agak sedikit bengkok. Dan memang ketika ban itu berputar, maka untuk sirkulasi udara di ban itu kan akan terus berputar ya. Jadi itu akan mencegah bannya itu menjadi lebih cepat kempes. Kemudian juga saat mobil itu maju mundur, itu tuh ada pergerakan oli di dalam mesinnya sehingga menyebabkan semua tempat di bagian ruang mesinnya itu menjadi rata dengan oli. Jadi itu akan membuat mesinnya itu jadi lebih awet karena olinya itu jadinya merata ya, dan juga tidak ada gesekan. Jadi kalau kita hanya manesin mobil diam ya kita nggak tahu sih ya kalau diam aja, karena kan gue juga dulu berpengalaman pernah manesin mobil doang itu diam, akinya tuh lebih cepat rusak dan dia tuh ada muncul seperti kerak-kerak gitu di akinya. Dan kata tukang akinya sih ya sebaiknya sih dibawa gerak sedikit lah mobilnya bang, sama kalau kita jarang olahraga kan lebih cepat sakit gitu sih kalau simpelnya ya. Dan sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat berbeda bisa komen banget di bawah, kita harus sharing, kita harus diskusi bareng. Kemudian juga selain itu ya kita harus sabar sih sebenarnya manesin mobil, dan intinya jangan kelamaan lah manesin mobil. Paling lama itu kalau manesin mobil itu sekitar 20 menit, itu pun kalau memang tidak digunakan. Jadi kalau teman-teman memang tidak ada kesibukan, tidak ada jadwal keluar rumah, jadi hidupkan aja mesinnya, kita tunggu sebentar kurang lebih sekitar 15-20 menit, setelah itu matikan dan jangan lupa untuk dibawa maju mundur. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan mobilnya untuk kerja, kemudian untuk traveling, misalkan untuk jalan-jalan bersama keluarga, ya cukup dihidupkan sekitar 10 menit aja. Setelah itu ya teman-teman udah bisa bawa keluar, karena itu sudah aman banget dan sudah ready mobilnya untuk digunakan. Yang penting lihat aja indikatornya. Nah ini indikator gua sudah di setengah, ada di bawah sedikit, dan itu sudah
tandanya mobil ini sudah ready untuk digunakan jalan-jalan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video gue kali ini. Mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.